Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita sudah tahu dasar-dasar mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasokan, maka kita akan mulai pembicaraan mengenai strategi untuk memperoleh bahan baku untuk melakukan sourcing, pencarian uh, pemasok dan bahan baku yang diperlukan. Nah, perlu kita ingat bahwa yang namanya supply chain itu mulai dari pemasok sampai ke pemasok perusahaan kita, kemudian ke distributor, ke grosir, ke toko-toko hingga ke konsumen. Jadi seluruh rangkaian itu merupakan bagian dari supply chain, dari rantai pasokan. Dan yang bagian ini kita khusus bicara mengenai pencarian sumber. Nah, ada dua kemungkinan secara umum bagi perusahaan, itu dia akan membuat sendiri dan mencari bahan baku sendiri, atau proses yang dia perlukan, entah produksi, entah yang lainnya, dia outsource atau dia alih dayakan kepada perusahaan lain yang barangkali lebih mahir daripada perusahaan ini. Nah, yang sifatnya eksternal itu berarti outsourcing, mencari dari luar. Yang sifatnya kalau diproduksi secara internal berarti itu make or buy, membeli atau membuat sendiri. Tapi membelinya itu membeli bahan baku maksudnya. Kemudian yang di outsource itu sebetulnya berbagai jenis fungsi manajemen yang bisa di outsource. Yang penting kita tetap fokus pada kompetensi inti kita. Perusahaan fokus pada apa yang dengan baik dia lakukan. Kemudian yang lain bisa saja di outsource, dialihdayakan. Justru dengan pengalih-dayaan itu bisa membuat perusahaan konsentrasi betul pada fungsi-fungsi yang betul-betul dia kuasai. Misalkan Apple. Apple dia itu sebetulnya kuatnya di desain. Kalau masa produksi justru dia tidak produksi sendiri. Kalau dia produksi sendiri dan produksinya di Amerika misalkan, maka justru biayanya akan mahal. Nah, biaya beda dengan harga jual ya. Apple itu harga jualnya tinggi, tapi biaya produksinya bisa lebih murah karena dia outsource-kan, alih-dayakan produksinya ke Foxconn yang merupakan perusahaan Taiwan. Nah, perusahaan Taiwan ini lucunya juga dia itu malah membuka pabriknya ada yang di Meksiko untuk pasar Amerika karena di Meksiko itu ada perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Utara, sehingga kalau produksi di Meksiko dia tidak kena pajak masuk ke Amerika Serikat misalkan. Sedangkan untuk pasar di Cina misalkan yang merupakan pasar besar untuk Apple juga, dia ada fasilitas produksi juga di Asia. Nah, ini beberapa seluk-beluk dari outsourcing. Kemudian selain itu, Apple juga bisa, walaupun dia kuat di branding ya, merek itu sangat kuat, tapi dia juga bisa outsource-kan proses pemasaran pada perusahaan lain. Nah, kemudian nanti ada perusahaan lain yang membantu dia untuk memasarkan barang-barang dia. Kemudian juga ada perusahaan yang customer relationship management-nya, pengelolaan hubungan dengan pelanggannya, itu dialihdayakan juga. Yang paling sederhana dan banyak dilakukan itu call center. Ketika seseorang ada keluhan dengan suatu produk dan menanyakan pada perusahaan ini bagaimana saya mengatasi masalah ini, atau ini saya mau klaim kok sebelum masa garansi habis ini ada kerusakan. Nah, ketika kita telepon nomor perusahaan itu, misalkan perusahaan di Amerika, nah, itu nanti lari teleponnya itu belum tentu ke perusahaan itu, tapi ke perusahaan alih daya, misalkan yang ada di India itu sangat terkenal jadi call centernya dunia karena mereka itu bahasa Inggrisnya bagus dan tenaga kerjanya murah, tenaga kerja yang orang biasa pun bahasa Inggrisnya sudah oke, walaupun nanti perlu ada pelatihan-pelatihan agar lebih bagus bahasanya, tidak terlalu tampak seperti orang India. Nah, juga ada fungsi SDM, misalkan bisa dialihdayakan. Ketika misalkan untuk pelatihan-pelatihan tidak dilakukan sendiri oleh perusahaan itu, tapi pelatihan dilakukan oleh vendor misalnya. Nah, yang penting
Dengan alih daya itu perusahaan nanti bisa fokus. Kalau kekuatannya di produksi ya berarti fokus di produksi. Kalau kekuatannya di desain nanti fokus di desain. Nah, untuk itu ada beberapa strategi untuk alih daya. Atau untuk kalau dalam hal ini mencari supplier, sourcing, mencari sumber. Bisa yang pertama kita cari pemasok yang jumlahnya banyak. Perusahaan punya banyak pemasok. Bisa juga sengaja perusahaan mencari pemasoknya sedikit saja, tapi sudah pilihan, kemudian bisa mudah integrasi, menyatu, kerjasamanya bagus. Ada juga strategi untuk vertical integration. Ketika tidak hanya kerjasama dengan pemasok, tapi dia memang punya perusahaan sendiri yang menjadi pemasok. Nah, bisa ada alternatif, misalkan dia membeli perusahaan yang selama ini menjadi pemasoknya, atau dia membuat perusahaan baru sendiri yang terpisah, dan perusahaan itu yang menyediakan pasokan. Atau juga ada backward, nanti ada forward juga. Dan joint venture, ini kerjasama antar perusahaan yang setara. Dan keiretsu, ini kerjasama antar pemasok dan juga virtual companies. Yang pertama, strategi untuk memilih banyak pemasok itu bisa digunakan ketika bahan bakunya itu sifatnya komoditas. Komoditas itu suatu barang yang banyak ada di pasaran, kemudian sumber-sumbernya banyak juga, dan kualitasnya standar. Jadi kita bisa perkirakan dari manapun kita peroleh bahan bakunya itu kualitasnya akan kurang lebih sama. Misalkan kelapa sawit, misalkan tembaga, misalkan untuk perangkat elektronik, atau hal-hal seperti itu merupakan komoditas. Nah, ketika kita milih pemasok, itu lebih banyak berdasarkan harga. Mana yang lebih murah daripada yang lain. Berarti para pemasok ini harus bersaing dengan pemasok lain untuk memperoleh biaya produksi dan biaya ongkos-ongkos lain yang lebih murah, yang lebih efisien, agar dia bisa menjual dengan harga lebih murah daripada supplier lain. Kemudian pemasok itulah nanti yang tanggung jawab atas kualitasnya. Kita taunya ya terimanya sesuai dengan standar. Masalah teknologi apa yang mereka gunakan, mengenai bagaimana mereka memastikan kualitasnya bagus, mengenai bagaimana mereka mengatur pengiriman barang pada perusahaan kita, itu terserah pemasoknya. Kemudian ada yang kedua, itu strategi untuk memilih supplier yang sedikit. Nah, ini dilakukan apabila kita akan membina hubungan yang erat dan hubungan yang sifatnya jangka panjang dengan pemasok. Nah, kemudian akan ada juga awal-awalnya, misalkan jumlah produksi kita masih sedikit. Memang mungkin pemasoknya jadi ya, harga pasokan masih agak tinggi, tapi lama-lama kita akan mencapai titik di mana penjualannya tinggi, kebutuhan bahan bakunya besar, dan akan terjadi economies of scale. Dalam artian nanti kalau pasokannya butuhnya banyak, tentu harganya akan semakin lama semakin menurun. Kemudian dengan adanya sedikit pemasok, bisa saling belajar, bisa saling meningkatkan diri. Kemudian dalam konteks ini, juga pemasok yang sedikit itu lebih mungkin mau mengikuti program-program just in time. Just in time ini asumsinya sesedikit mungkin persediaan yang perlu ada di gudang kita. Kemudian berarti pemasoknya itu harus bisa mengikuti naik turunnya produksi kita. Ketika produksi naik, mereka juga harus bisa ikut meningkatkan produksi. Ketika kita kebutuhannya turun, ya harus bisa mengurangi juga. Dan harus bisa tahu, betul-betul tahu kapan bahan baku diperlukan oleh perusahaan. Kemudian tahu juga jumlahnya berapa, dan bisa langsung tidak masuk gudang, tapi langsung masuk ke ruang produksi. Nah, ini butuh hubungan yang sangat erat. Dengan adanya hubungan erat ini, maka
biaya untuk ganti supplier itu jadi tinggi juga. Kemudian kita perlu juga cari pemasok ya, yang bisa kita bagi rahasia-rahasia perusahaan, sehingga perlu betul-betul bisa dipercaya kalau begitu. Yang berikutnya adalah vertical integration, integrasi vertikal atas dan bawah. Ada dua jenis. Kalau ke atas atau ke sumber di belakang itu namanya backward integration. Ini integrasi dengan pemasok yang menyediakan bahan baku. Sedangkan ada juga yang ke depan atau forward integration. Ini integrasi dengan distributor, dengan toko-toko retail yang menyediakan barang langsung ke konsumen. Nah, contoh yang bisa kita berikan adalah perusahaan Pepsi. Pepsi ini perusahaan minuman ya. Dia yang produksi minuman, tapi dia juga memiliki perusahaan pembotolan. Ada bottling company, sehingga kalau Anda baca di tulisan ketika Anda membeli Pepsi atau Coca-Cola gitu, nah, di situ akan ada tulisannya Pepsi atau Coca-Cola Bottling Company, perusahaan pembotolan Pepsi atau Coca-Cola. Nah, di situ berarti justru yang ada labelnya itu, karena memang jadi satu perusahaan agar lebih efisien. Atau untuk Apple. Apple ini ada beberapa tahapan dalam daur hidup Apple ini. Ada suatu ketika dia itu membuat chip sendiri untuk komputernya, untuk MacBook, tapi lantas sempat menggunakan Intel. Jadi dia itu membeli chip dari perusahaan lain, tapi sekarang mulai lagi membuat sendiri juga. Kalau untuk handphone juga ada perubahan-perubahan seperti itu juga. Nah, dia integrasi vertikal dengan punya hubungan yang erat, hubungan yang ya seolah-olah tidak terpisah dari perusahaan yang menciptakan chip. Kemudian Apple itu juga punya toko sendiri. Nah, ini toko-toko Apple Store, itu tempat kalau mau beli produknya Apple secara resmi, kemudian ketika mau ada reparasi terhadap produk-produk Apple itu di Apple Store, dan bentuknya khusus, bentuknya sangat terbuka, banyak kaca-kaca dan seterusnya. Itu memang langsung integrasi Apple dengan toko-tokonya. Kemudian juga untuk perusahaan kertas misalkan, ada juga, malah ini juga sama-sama ada backward integration sama forward integration juga. Nah, adanya integrasi ini diharapkan bisa mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas, tapi juga bisa mengatur persediaan. Namun yang perlu diperhatikan adalah biayanya cukup tinggi, perlu investasi dalam jumlah besar, kemudian juga perlu kemampuan untuk mengelola keahlian. Jadi perlu keahlian tinggi dan punya kemampuan juga untuk mengatur permintaan. Karena nanti akan mikir permintaannya tidak lagi harus mikir di kebutuhan perusahaan sendiri, tapi juga harus berpikir mengenai bagaimana meningkatkan kapasitas perusahaan kita yang menjadi pemasok. Dan yang berikutnya ini joint venture. Joint venture ini kolaborasi beberapa perusahaan yang punya jenis produksi yang sama. Bukan integrasi ke pemasok dan ke toko-toko, tapi jenis produksinya barangnya sama, bidangnya sama. Nah, tujuannya untuk menggabungkan berbagai keahlian yang ada di beberapa perusahaan itu, kemudian secara bersama-sama dia bisa mengamankan persediaan, mengamankan supply, pasokan, dan juga tentunya mengurangi biaya produksi. Nah, tapi kerjasama ini diharapkan tidak mengubah brand image. Jangan sampai orang luar karena tahu ada kerjasama itu malah terus nilai citra perusahaan menurun misalkan. Juga jangan sampai dia mengurangi keunggulan bersaing, nanti malah saling memakan pasar di antara perusahaan yang joint venture.
Contoh yang menarik itu ada kerjasama antar perusahaan mobil di dalam membuat chassis bagian bawah mobilnya itu ya. Ada kerjasama Volvo, kemudian itu perusahaan Swedia yang high end, yang kelasnya tinggi seperti BMW gitu ya mobilnya. Kemudian dengan Ford atau GM, kemudian juga dengan itu tadi Volvo di Swedia, kemudian Ford GM itu di Amerika, juga dengan Mazda, perusahaan Jepang, kemudian juga dengan Geely, perusahaan Cina. Nah ini bersama-sama mereka membuat chassis, chassisnya bagian bawahnya mobil sama, tapi bagian atasnya mobil itu beda-beda. Tentu ya, apalagi dalamnya, interiornya. Kalau Swedia nanti akan di atas chassis itu membuat mobil yang mewah, isinya juga Ford GM yang menengah. Kalau Geely nanti tentunya mobil yang lebih terjangkau masyarakat luas. Tapi kesan masyarakat terhadap citra Volvo itu tetap tinggi, tidak terpikir, wah ini sebetulnya sama dengan perusahaan Cina, dengan Geely, itu enggak. Jadi ini joint venture yang sangat strategis, dia bisa memanfaatkan semua keahlian, dia bisa memastikan kalau pesannya dalam jumlah banyak, kalau sendiri-sendiri mungkin hanya akan pesan 200.000, tapi karena membuatnya bersama, pengadaan bahan bakunya juga bisa bersama, karena totalnya bisa lebih dari 1 juta per tahun misalkan, tentu biaya juga akan berkurang. Kemudian Keiretsu Network. Nah ini merupakan titik tengah di antara pilihan strategi dengan pemasok yang sedikit dan integrasi vertikal. Dalam hal ini, pemasok itu menjadi koalisi dari perusahaan. Pemasok itu betul-betul kerjasama dengan erat dengan perusahaan, bahkan kadang-kadang perusahaan induk itu memberikan dukungan finansial ketika suppliernya tidak mampu meningkatkan kapasitas produksi karena modalnya kurang. Padahal perusahaan induknya itu permintaannya naik terus. Nah, bisa jadi nanti ada bantuan finansial, bisa pinjaman maupun alternatif untuk membeli saham dari pemasok. Nah, harapannya muncul kerjasama jangka panjang dan saling membagi keahlian. Kemudian bisa jadi jaringan, namanya jaringan ya. Jadi bisa jadi nanti dia itu tidaklah hanya antara perusahaan dengan pemasok langsung, tapi juga dengan pemasoknya pemasok sampai ke belakang. Dan yang terakhir adalah virtual companies, perusahaan virtual. Nah, perusahaan virtual ini pada dasarnya dia itu hubungan yang relatif encer antara satu pemasok dengan pemasok yang lain. Dan kerjasama dan jenis kerjasamanya juga macam-macam. Juga bisa jangka pendek maupun jangka panjang jenis kerjasamanya. Dan harapannya nanti bisa timbul fleksibilitas yang lebih tinggi, kecepatan yang lebih tinggi. Walaupun perusahaan ini tidak menyatu secara legal, tapi secara virtual, secara operasional nanti bisa menyamakan langkah, ada sinkronisasi di bidang tersebut. Demikian yang bisa kita bahas pada segmen kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.